Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah ya. Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Alhamdulillah teman-teman. Hari ini kita berjumpa lagi di Sentral Sosial Budaya pekan ketiga. Meski dalam keadaan daring, kita tetap semangat ya belajar di rumahnya. Nah, pekan ini kita akan membahas dengan tema manusia dan subtema organ tubuh dalam. Nah, baik teman-teman, ada yang tahu tidak pengertian organ tubuh dalam manusia? Nah, Ibu Aina akan sampaikan ya mengenai pengertian organ dalam pada manusia, yaitu organ tubuh manusia, kumpulan jaringan yang memiliki peran khusus dan masing-masing memiliki tugasnya sendiri yang saling berkaitan satu sama lain. Nah, ini akan dibahas di Sentra Sains dengan Ibu Upi secara rinci ya, teman-teman. Nah, baik. Kita akan beranjak ke Bhinneka Tunggal Ika. Nah, teman-teman, ada yang tahu tidak pengertian Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Ya, Ibu Aina akan sampaikan ya pengertian Bhinneka Tunggal Ika, yaitu secara etimologi Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno. Jika diartikan yaitu Bhinneka. Bhinneka artinya beragam atau bermacam-macam. Kemudian tunggal. Tunggal itu satu ya. Kemudian itu ika. Nah, ini adalah pengertian Bhinneka. Nah, tidak hanya itu saja teman-teman ya, agar kita lebih mengetahui pengertian Bhinneka itu juga ada yang namanya menggambarkan persatuan dan kesatuan yang terjadi di wilayah Indonesia dengan keberagaman penduduk Indonesia yang terdiri dari macam-macam suku, bahasa, daerah, ras, agama, dan kepercayaan lainnya ya. Nah, ini adalah pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kemudian Bhinneka Tunggal Ika sendiri itu memiliki banyak sekali fungsi ya. Nah, apa saja sih fungsi Bhinneka Tunggal Ika itu? Ada yang tahu tidak? Ya, baik Ibu Aina akan sampaikan ya. Yang pertama, menciptakan dan menjaga kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, membentangi perdamaian Indonesia dan masih banyak lainnya ya teman-teman mengenai fungsi Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita menghargai keragaman suku dan budaya bangsa? Ada yang tahu tidak? Baik, Ibu Aina akan sampaikan ya. Bagaimana cara kita menghargai keragaman suku dan budaya bangsa? Yang pertama, menghormati orang lain yang berbeda suku dan budaya. Nah, dan masih banyak lainnya ya, yaitu ikut melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Nah, ini ya teman-teman, menghargai keragaman suku dan budaya bangsa. Nah, tidak hanya itu saja teman-teman ya. Kita juga akan beranjak bagaimana cara melestarikan budaya bangsa. Nah, bagaimana teman-teman cara kita melestarikan budaya bangsa ini? Ya, Ibu Aina akan sampaikan ya cara kita melestarikan budaya bangsa. Yang pertama, bangga dengan pakaian dan produk tradisional Indonesia. Nah, kemudian mengunjungi museum budaya untuk mengenal budaya Indonesia. Dan masih banyak lainnya ya teman-teman, cara melestarikan budaya bangsa. Nah, kemudian kita akan beranjak ke kesenian tradisional di Indonesia. Nah, teman-teman, ada yang tahu tidak pengertian kesenian tradisional Indonesia itu apa? Baik, Ibu Aina akan sampaikan ya.
Pengertian kesenian tradisional yaitu kesenian yang berasal dari masyarakat asli yang ada pada suatu bangsa dan diciptakan tidak terlepas dari tradisi masyarakat. Nah, salah satu contohnya itu apa saja, teman-teman? Nah, kita bisa lihat ya, bahwa macam-macam kesenian tradisional di Indonesia itu beraneka ragam ya. Nah, kita bisa lihat nanti teman-teman, macam-macam kesenian tradisional di Indonesia. Yaitu yang pertama, pengertian seni musik. Nah, teman-teman, ada yang tahu pengertian seni musik itu apa? Ya, seni musik yaitu suatu hasil karya seni bunyi dalam bentuk lagu atau musik. Nah, kemudian, contoh seni musik itu apa saja tradisional? Ada yang tahu tidak? Contoh alat musik tradisional. Baik, Ibu Ina akan sampaikan ya. Nah, yang pertama ada alat musik kolintang dan masih banyak lainnya ya. Nah, kolintang sendiri itu berasal dari Minahasa atau Sulawesi Utara. Nah, kemudian contoh alat musik tradisional itu juga terdapat alat musik tehean, kemudian alat musik tifa, alat musik gamel. Nah, alat musik gamelan sendiri itu berasal dari Jawa Tengah. Dan masih banyak lainnya ya teman-teman mengenai contoh alat musik tradisional. Nah, berikutnya ada yang tahu tidak teman-teman pengertian seni tari? Apa sih pengertian seni tari itu? Ya, seni tari merupakan seni yang menggunakan gerakan tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan menggunakan perasaan dan pikiran. Tari ini merupakan perpaduan dari beberapa unsur, yaitu seperti raga, irama, dan rasa. Nah, ini adalah pengertian seni tari. Nah, contoh dari seni tari sendiri itu apa saja, teman-teman? Ya, salah satu contohnya adalah tari pendet. Itu dari Pulau Bali. Dan masih banyak lainnya ya mengenai contoh tari tradisional. Kita bisa lihat ya di sini ada tari piring, kemudian tari jaipong, dan masih banyak lainnya ya. Nah, ini teman-teman adalah contoh tari tradisional. Kemudian kita akan beranjak ke seni rupa atau kerajinan. Nah, ada yang tahu tidak pengertian seni rupa itu apa? Baik, Ibu Ina akan sampaikan ya. Seni rupa yaitu seni atau kerajinan adalah bentuk atau jenis seni yang letak dengan unsur keindahan. Hasil akhir keduanya adalah karya seni yang bisa dirasakan, dilihat, diraba oleh panca indera manusia. Nah, ini adalah pengertian seni rupa atau kerajinan ya teman-teman. Nah, kemudian apa saja sih contoh dari seni kerajinan itu? Nah, ada yang tahu tidak contoh seni rupa atau kerajinan di Indonesia? Ya, ada ukiran, kemudian ada wayang, kemudian ada patung asmat, dan masih banyak lainnya mengenai contoh seni rupa atau kerajinan di Indonesia ya teman-teman. Nah, baik, kita akan beranjak ke makanan tradisional khas Indonesia. Ada yang tahu tidak teman-teman, makanan khas tradisional Indonesia itu apa saja? Ya, pastinya sudah tahu ya, makanan khas tradisional Indonesia. Ada di wilayah Riau, itu ada makanan khas ikan selais, gulai ikan patih, kemudian mieso, dan masih banyak lainnya ya.
makanan tradisional Indonesia. Ada juga dari Maluku. Itu ada makanan tradisionalnya, ada gatang kenari, kemudian halua, kemudian nasi jaha. Nah, ini banyak sekali ya makanan tradisional khas Indonesia. Nah, karena tadi kita membahas makanan khas tradisional khas Indonesia, maka Ibu juga akan menyampaikan makanan khas Indonesia yang terkenal di dunia. Ada yang tahu tidak makanan khas Indonesia yang terkenal di dunia? Ya, benar. Nasi goreng. Nah, pastinya setiap wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia itu mengetahui yang namanya nasi goreng. Nah, kuliner ini sudah sangat dikenal oleh turis asing dan menjadi salah satu makanan yang wajib dipesan saat datang ke Indonesia. Nah, kemudian ada soto ayam. Nah, soto ayam sendiri itu terkenal di luar negeri, terutama di negara-negara Eropa, seperti Inggris, Jerman, dan lainnya sebagainya ya. Nah, ini soto ayam digemari karena rasanya yang gurih, mirip dengan sup sehingga cocok disantap saat musim dingin. Nah, dan masih banyak lainnya ya mengenai makanan khas Indonesia yang terkenal di dunia. Ada gudeg, bakso. Nah, ini teman-teman. Baik, semoga apa yang Ibu Aina sampaikan teman-teman dapat mengerti dan memahami ya. Baik, jika seperti itu, Ibu akan menyampaikan tugas pekan ini. Yang pertama, teman-teman membuat kreasi rumah adat. Silakan berkreasi dari bahan apa saja ya. Boleh dari stik es krim, kardus, dan gabus. Kemudian tugas keduanya adalah teman-teman menuliskan pengertian Bhinneka Tunggal Ika dan fungsinya. Kemudian yang ketiga, menuliskan contoh tarian tradisional dan menggambar tarian adat dalam bentuk full color. Nah, ini ya teman-teman ya, tugas pekan ini. Nah, semoga teman-teman semangat terus belajarnya di rumah. Ibu tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.